Murid pembela Rasulullah. Kurang semangat. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian Murah harganya. Kepombak. Maju ayo maju ayo terus maju. Habisi Pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, Rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. siap. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walaupun kelimangan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo maju terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju
Membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada seluruh anak-anak muda, wahai anak-anak muda, jangan pernah engkau berhenti berjuang, jangan pernah engkau berhenti berjuang, terus sampaikan kebenaran, sir wala takif, maju terus, jalan terus, jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau berhenti, wahai anak-anak muda Islam, saudara-saudara, walaupun mereka bisa beri perangkat-perangkat negara, tetapi kami para santri-santri, kami para pemuda-pemuda Islam Indonesia dan beliau-beliau para habaib dan para kiai istiqomah tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat, saudara-saudara. Yang akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah kalian takut. Di belakang kalian ada para habaib, ada para kiai. Di belakang para habaib ada datuk-datuk beliau yang selalu menyokong membantu perjuangan beliau. Sir wala takif, maju terus, jalan terus, jangan berhenti, jangan mundur, saudara-saudara. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Terus bagaimana, Bib? Mundur kita hancur, berhenti kita mati. Maka berjuang terus, jangan berhenti sampai mati, jangan mundur sampai hancur. Allahu Akbar. Siap bersatu, siap berjuang, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Sayyiduna Al-Habib Hanif Al-Abbas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad, Al-Habib Hasan Ibn Alwi Assegaf beserta para habaib. Mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, berkumpul bersama para habaib, Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita Ki Haji Abdul Qahar beserta seluruh para kiai, para alim ulama, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, para pewaris keilmuan Nabi Muhammad, para penyambung lidah Nabi Muhammad, Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa anugerah Allah? Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Anugerah Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Salah satunya pendapat Al-Imam Abdullah ibn Abbas.
Sebagian ulama yang lain berkata, karunia Allah yang paling besar adalah akal, li'anna al-aqal manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Adapun rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya di situ dijelaskan bahwasanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya akal, dengan adanya Al-Quran sebagai anugerah Allah, dan dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Penduduk langit, para malaikat beristighfar kepada Allah. Para bidadari yang sudah cantik, mereka berdandan lebih mempercantik dirinya. Para khilman menggelar permadani, para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Penduduk langit, penduduk bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, sampai-sampai syair yang sering kita dengar yang dikarang oleh guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, rahatil adyaru tasdu fi layalil maulid. Burung-burung bersenandung, burung-burung bernyanyi gembira di malam kelahiran Nabi Muhammad. Seluruh binatang-binatang yang di laut, yang di darat, yang di tanah, yang di udara, seluruh binatang bergembira. Semua makhluk yang di langit, yang di bumi, illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis menangis, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak ridho dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah musuhnya iblis yang paling besar. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dibenci oleh iblis. Dalam riwayat, Nabi pernah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Siapa musuhmu yang paling besar?" Apa jawab iblis? "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad musuhku yang paling besar. Kamu wahai Muhammad makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu, setelah engkau anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Siapa itu golongan? Siapa itu kelompok? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau adalah salah satu daripada anak cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah. Beliau berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk meneruskan perjuangan datuk-datuknya. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang membenci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mengkriminalisasi beliau, siapa itu orang? Ada yang mencaci maki beliau, siapa mereka? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau, siapa mereka? Kalau ada yang menggembosi perjuangan beliau, siapa mereka? Iblis benci dengan anak cucu Rasulullah. Iblis benci dengan maulid Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci dengan maulid Nabi, siapa mereka? Siapa mereka? Alhamdulillah saudara-saudara, kemarin Maulid Akbar 212, humul ladina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fi majlisil maulid. Mereka orang-orang yang ingkar sama maulid. Kemarin 212 yang dihadiri jutaan umat, mereka semua yang ingkar sama maulid, alhamdulillah ikut hadir baca maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, tidak ada satupun sosok baik dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah yang bisa mempersaudarakan umat, yang bisa menyatukan umat, yang bisa mengumpulkan umat. Hakikatnya Allah yang mengumpulkan, tapi melalui sosok siapa? Tidak ada satupun sosok kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karena itu, saya sampaikan pada malam hari ini bahwasanya guru kita Habib Rizik, beliau bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau adalah milik seluruh umat Islam. Siapapun mau macam-macam dengan beliau, mau mengkriminalisasi beliau, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam.
saudara-saudara, demi Allah, kalau memang kalian pengen memenjarakan seorang habaib, jangan beliau. Umat Islam butuh kepada beliau. Kami para habib muda di seluruh Indonesia, kami siap menggantikan beliau dalam penjara, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, beberapa minggu yang lalu Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh beberapa orang hakim, mereka mensahkan LGBT. Apa itu LGBT? L, lesbi, perempuan main dengan perempuan, perempuan suka dengan perempuan, perempuan kawin dengan perempuan, atau dalam bahasa fikih sihab, main paha. Yang kedua gay, laki suka dengan laki, laki kawin dengan laki, dalam bahasa fikih liwat atau sodomi. Yang ketiga biseksual, bisa main sama laki, bisa main sama perempuan. Yang keempat transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Saya tanya, kacau tidak? Jawab yang keras, kacau tidak? Kacau tidak? Mereka yang mensahkan punya otak apa tidak? Punya akal apa tidak? Goblok apa bukan? Goblok apa bukan? Nyadap apa bukan? Bajingan apa bukan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara, semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, betul? Ada laki-laki, ada laki-laki, ada perempuan. Kadang-kadang ada khunsa. Apa itu khunsa? Khunsa itu bukan banci, bukan. Khunsa itu bahasa fikihnya orang yang lahir punya dua kelamin atau lahir nggak punya kelamin, itu khunsa. Khunsa itu ada dua, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Ada yang sulit ditetapkan, dihukumi dia laki atau perempuan. Ada yang gampang ditetapkan dia laki atau perempuan. Intinya semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bu, ada langit, ada bu, ada lautan, ada darah. Semuanya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Nabi Allah Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ambil dari tulang rusuk sebelah kirinya, kemudian Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa. Dari segala sumber keindahan, sumber kebersihan, sumber kesopanan, sumber kecantikan. Setelah Allah ciptakan Siti Hawa, Nabi Adam melihat, siapa engkau? Dijawab, aku Hawa. Engkau Allah ciptakan untuk siapa? Aku Allah ciptakan untukmu, wahai Adam. Kalau engkau Allah ciptakan untukku, datang sini, wahai Hawa. Apa kata Hawa? Engkau yang kesini, wahai Adam. Makanya dalam adat kebiasaan manusia, kita laki-laki datang kepada perempuan, kita melamar perempuan. Andaikan ketika dipanggil sama Nabi Adam, Hawa datang sini, Siti Hawa datang, bisa kebalik, perempuan yang melamar kita, perempuan yang datang menikahi kita. Ketika mau disentuh sama Nabi Adam, terdengar suara, wahai Adam, belum sah bagimu menyentuh Hawa sebelum adanya pernikahan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, keagungan adalah kainku, kebesaran adalah selendangku. Aku menyaksikan seluruh makhluk yang menempati langit dan bumiku. Dengan ini aku nikahkan Adam dan Hawa dengan mas kawin bersalawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Adam pasangannya siapa? Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agung, bukan. Bukan Adam dan Asep, bukan. Adam dan Hawa Allah ciptakan untuk bukan Hawa dan Hindun, bukan. Hasan Segap sama Bahar bin Smith gak boleh kawin. Habib buat Syarifah, Ustadz sama Ustazah, bukan Ustadz sama Ustadz, bukan jeruk makan jeruk. Saudara-saudara, binatang yang tidak punya otak, binatang yang tidak punya akal, itu binatang tahu mana lubang yang diciptakan untuk dia, mana lubang yang bukan diciptakan untuk dia. Itu kan diperhalus aja ya, gay. Intinya gay itu yang suka sama lubang tai. Cuma diperhalus aja bahasanya. Saya tanya anjing laki, kalau ketemu anjing laki, kawin atau berantem?
Kawin apa berantem? Ayam jantan itu ayam jantan. Kawin apa berantem? Kawin apa berantem? Kecuali babi mungkin. Babi dia biseksual, bisa pakai laki, bisa pakai perempuan. Cuma manggul binatang, gak punya otak, gak punya akal. Saya tanya, berarti kalau ada laki suka sama laki, kalau ada perempuan suka sama perempuan, mereka dengan binatang, siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Homo dan anjing, siapa yang lebih mulia? Homo dan babi, siapa yang lebih mulia? Mereka yang homo, mereka yang lesbi, lebih binatang dari binatang, saudara-saudara. Makanya Presiden Zimbabwe itu, Presiden Zimbabwe kalau ada homo lesbi dia masukkan penjara. Terus dia bilang, homo, kalau pasangan kamu bisa gunting baru saya keluarkan dari penjara. Laki sama laki bisa gunting tidak? Bisa gunting tidak? Perempuan lesbi dia masukkan penjara. Kamu lesbi, kalau pasangan kamu bisa gunting baru saya keluarkan dari penjara. Perempuan sama perempuan bisa gunting tidak? Ini Indonesia, mayoritas muslim terbesar, kok bisa mereka melegalkan dan mensahkan LGBT? Kamu tahu dalam kitab Rawdatul Talibin Al-Imam An-Nawawi qal mu'allif ilajul farji fil farji wa yadkhulu fihi al-liwat min al-fawahish al-kaba'ir. Apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, masuknya kemaluan perempuan kepada kemaluan perempuan atau lesbi, begitu juga liwat, begitu juga sodomi, itu adalah perbuatan keji, perbuatan buruk yang sangat-sangat besar, saudara-saudara. Makanya gak heran apa kata Rasulullah, la'anallah man amila amala qaumi Lut thalatha. Apa kata Rasulullah? Allah melaknat orang-orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut 3 kali, kata Rasulullah. Lebih tegas lagi Rasulullah tegaskan. Apa kata Rasul dalam hadis yang lain? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menemukan orang yang homo, barang siapa yang menemukan orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, barang siapa yang menemukan, menjumpai orang yang lagi sodomi, apa kata Rasulullah? Bunuh fa'il dan maf'ul bihnya, bunuh pelaku dan yang dikenai pekerjaannya. Yakni kalau ketemu, bunuh yang nyodok, bunuh juga yang disodok. Saya tanya, Rasulullah tegas tidak? Rasulullah tegas tidak? Apakah Rasulullah membiarkan homo? Apakah Rasulullah membiarkan lesbi? Ada lagi yang lebih tegas pendapatnya. Pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengutus Khalid bin Walid pergi ke Jazirah Arab untuk memerangi Nabi palsu. Tiba-tiba Khalid bin Walid menemukan ada pasangan homo, laki kawin sama laki. Beliau tulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'istashara Abu Bakar wal ashab. Sayyidina Abu Bakar kemudian bermusyawarah bersama para sahabat. Fa'asyadduhum qaulan Ali bin Abi Thalib. Yang paling tegas, yang paling keras pendapatnya adalah pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak ada satupun umat yang pernah berbuat seperti ini kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Kalian semua tahu apa yang Allah perbuat bagi mereka, azab dan siksa apa yang Allah timpakan bagi mereka. Kaum Nabi Lut, bumi dibalik oleh Allah, Allah turunkan dari langit hujan batu api, saudara-saudara. Fa'arah, kata beliau, menurut pandangan saya, kata Sinali, menurut pandangan saya, bakar mereka dengan api sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya Sayyidina Ali, tegas tidak? Tegas tidak? Keras tidak? Apakah beliau ridho dengan homo? Apakah beliau biarkan lesbi? Mereka ngomong, saya yang homo, saya yang lesbi, saya yang melacur, saya. Kamu jangan jadi Tuhan bagi saya. Yang homo kamu, yang masuk lubang tai kamu, yang zina kamu, yang melacur kamu. Allah marah dengan perbuatan kamu. Allah murka dengan perbuatan kamu. Allah tidak ridho dengan perbuatan kamu. Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah, Allah turunkan bencana. Yang binasa bukan cuma kamu, kami yang tidak homo juga ikut binasa. Betul? Saya tanya, kita yang nggak homo kalau Allah turunkan bala, kenapa tidak? Kita yang nggak lesbi, kenapa tidak? Anak-anak
kecil tidak berdosa, kenapa tidak? Orang tua yang lemah tak berdaya, kenapa tidak? Laki-laki yang soleh, kenapa tidak? Para ulama, kenapa tidak? Wanita-wanita solehah, kenapa tidak? Oleh karena itu kalau ada acara-acara homo, bubarkan atau biarkan? Bubarkan atau biarkan? Bubarkan atau biarkan? Siap perangi homo, siap perangi lesbi, siap perangi pelindung-pelindung homo, siap perangi pelindung-pelindung lesbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kacau, mereka takut, mereka gelisah melihat persaudaraan umat. Mereka takut, mereka gelisah melihat persatuan umat. Umat tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Umat tahu mana ulama yang imanuhum fi qulubihim, mana ulama yang imanuhum fi amrihim. Saudara-saudara, mereka galau, mereka mulai gelisah, mereka mulai takut. Habib Rizik dikriminalisasi, Alfian Tanjung dibui, Ustadz Somad dideportasi. Apapun perkara akan mereka lakukan untuk menggembosi perjuangan umat. Mereka takut umat taat kepada komando Habib Rizik. Mereka takut melihat umat bersaudara. Mereka takut melihat persatuan umat, saudara-saudara. Ustadz Somad diusir di Bali, diusir di sana, diusir di sini. Kami umat selama ini diam, betul? Kita selama ini diam, betul? Qala Rasul, mathalul mu'min mathalu sabilatit tahab, inna nafahat 'alaiha ahmarat. Perumpamaan orang mukmin bagaikan emas. Emas itu indah, emas itu berkilau, emas itu bercahaya. Tetapi emas yang indah, emas yang berkilau, kalau kamu tiupkan api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Kita umat Islam berakhlak, betul? Betul. Kita umat Islam beradab, betul? Kita agama yang lembut, betul? Kita agama yang damai, betul? Kita rahmat dan alamin, betul? Kami ini rahmat dan alamin. Kami lembut, kami damai. Tetapi jangan coba-coba kau usik para ulama kami. Jangan coba-coba kau usik ulama kami. Jangan coba-coba kau kriminalisasi ulama kami. Jangan coba-coba engkau hilangkan ulama kami. Kami yang lembut, kami yang berakhlak, kami yang beradab. Kalau kalian usik ulama kami, kalian usik ulama kami, kalian jatuhkan harga diri ulama kami, kami umat Islam akan memerah bagaikan emas yang ditiup api. Rela saya wasiatkan kepada seluruh anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, jangan pernah engkau berhenti berjuang. Jangan pernah kau berhenti berjuang. Terus sampaikan kebenaran. Sir wala takif, maju terus, jalan terus. Jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau berhenti. Wahai anak-anak muda Islam, DPR bisa mereka beli, betul? Partai bisa mereka beli, betul? Tetapi ada beberapa golongan yang tidak bisa mereka beli. Saudara-saudara, walaupun mereka bisa beri perangkat-perangkat negara, tetapi kami, para santri-santri, kami, para pemuda-pemuda Islam Indonesia, dan beliau-beliau, para habaib dan para kiai istiqomah, tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat, saudara-saudara. Yang akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kalian takut. Di belakang kalian ada para habaib, ada para kiai. Di belakang para habaib ada datuk-datuk beliau yang selalu menyokong, membantu perjuangan beliau. Sir wala takif, maju terus, jangan berhenti, jangan mundur. Saudara-saudara, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Terus bagaimana, Bib? Mundur kita hancur, berhenti kita mati. Maka berjuang terus, jangan berhenti sampai mati, jangan mundur sampai hancur. Allahu Akbar. Siap bersatu, siap berjuang, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, semuanya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami
pemuda-pemudi Indonesia. Dengan ini kami bersumpah. Demi Allah, yang memegang nyawa kami selama kemerdekaan Palestina masih dijajah oleh Israel laknatullah, selama hak-hak umat Islam Palestina masih direbut oleh Israel laknatullah, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia akan tegak berdiri menantang, melawan, berjuang bersama Palestina, melawan Israel laknatullah. Bapak kami, ibu kami, anak kami, istri kami, rumah kami, harta kami, nyawa kami, jiwa kami, darah kami, hidup kami, hati kami menjadi tebusan untuk melawan Israel sampai rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Labbaik ya Palestina, labbaik ya Palestina. Wahai Palestina, kami bangsa Indonesia datang kepadamu bersama kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik ya Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Para seluruh hadirin, doakan saya ini sering sakit akhir-akhir ini gara-gara istri satu ini, saudara. Makanya saya senang banget tadi waktu guru kita Habib Hanif doa, nggak usah bingung. Kamu tahu, saya kasih tahu ya, Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali radhiyallahu anhu, beliau bilang sebenarnya saya nggak mau kasih, cuma karena banyak suami-suami takut istri di sini. Habib suami takut istri semua. Jadi Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali beliau bilang, "Idza istakhrajtu 'anil mas'alah da'awtu zawjati ila al-firash." Ya, biar pada paham. Kata beliau, kalau aku terkunci dalam satu permasalahan ini, ada satu permasalahan yang muskil, aku ajak istriku ke kasur, yakni jima. Kenapa? Li'anna al-jima yusaffi ad-dihna wa yudawwi al-fahmah. Jima itu bisa menguatkan, membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman, saudara. Makanya kalau ada di sini yang belum kawin, cepat-cepat kawin lah. Ya. Banyak yang belum kawin di sini. Siap kawin, siap nikah. Harus. Yang satu tambah lagi. Yang udah punya istri di sini siap tambah lagi. Siap. Kalau saya tak berani saja. Saya takut sama istri saya. Saya tanduknya 2, istri saya tanduknya 9. Oleh karena itu mudah-mudahan guru kita Habib Hanif tambah lagi. Habib Hasan, Habib Hasan nambah lagi. Berani kawin lagi? Hah? Kelas? Nah, ini rencananya Habib ini. Ini baru Habaib. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.